か見てろよ。Yo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Story Nema di seluruh penjuru dunia. Mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau nyeritain alur Gachiban Ultimatum 2 yang rilis tahun 2011 lalu nih, men. Tetap brutal ultimate dengan aksi pergelutannya. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu, men. Dan ntar Nema bakal nyebutin atu-atu deh para balsumers elit yang udah sudi berlangganan di Story Nema, tentu aja di akhir video. Nah, kalau buat yang requestannya belum diturutin, saya sabar ya, men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Jadi, setelah pertarungan antara Mori dan Ginji kemarin, Hayato sama Tsukasa membawa Mori pulang untuk mendapat perawatan, men. Nah lo, yang belum nonton video sebelumnya, buruan nonton dulu. Soalnya filmnya nyambung dan biar makin seru gitu loh, men. Oke, lanjut. Karena seperti yang kita tahu, kemarin Ginji bermain licik dengan menusuk bagian belakang Mori. Hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah gudang yang dijadikan Mori markas atau base camp. Habis itu, dengan panik, mereka langsung menanyai Mori mana bagian tubuhnya yang terluka supaya bisa segera diobati. Dan setelah dicari-cari, ternyata Mori terluka di bagian pantatnya, men. Bukan di bagian-bagian yang parah. Dan lucunya nih, mereka malah saling adu bacot seolah kecewa setelah mengetahui luka Mori yang berada di tempat yang sangat menyebalkan. Shirida! Odokaze! Anshin shiro. 3つには割れちゃいねえ。張り倒すぞ。Namun setelah dilihat emang lukanya cukup parah sih meskipun di bagian yang sangat memuakkan. Karena itu Tsukasa berinisiatif mencarikan dokter untuk mengobati luka Mori. Soalnya kalau mereka ke rumah sakit takutnya ntar dicegat tuh sama geng Gold School. Ya karena nggak ada pilihan lagi, Mori nurut-nurut aja tuh sama Tsukasa. Dan setelah Tsukasa pergi, Hayato sama Mori ngobrol santuy nih, men. Mori nanya gimana awal mula Hayato temenan sama Ginji. Dijelasin itu sama Hayato kalau dia nggak sengaja ketemu dan diselamatin pas mau dihabisi sama Yakuza kemarin. Meski begitu, Hayato nggak bergabung sama geng Gold School dan tetap berdiri sendiri. Terus Mori juga ngasih tahu penyebab dia sama Ginji bisa bertarung dan saling punya dendam. Ya karena dulu geng Black School sempet tawuran sama geng Gold School yang dipimpin sama Ginji buat nentuin siapa yang terkuat. Tapi belum sampai kelar, malah si polisi datang ngebubarin. Dan itulah alasan Mori dipenjara sampai ketemu sama Hayato kemarin. Tapi entah kenapa mereka malah berujung debat panas gara-gara ego mereka yang saling pengen diakui sebagai yang terkuat. Mori pengen Hayato ngakuin kalau dia yang terkuat, begitu juga sebaliknya. Tapi pas mau gelut, Mori tiba-tiba nggak berdaya mengingat lukanya yang masih belum terobati. Tapi kocaknya nih, men, hal itu terjadi berkali-kali dan mereka nggak belajar dari kejadian sebelumnya. Ah, そうだった。やってやるから覚えてない。Besoknya diperlihatkan geng Gold School yang sedang konvoi menuju suatu tempat. Ternyata mereka ngejemput sang ketua mereka yang bernama Ginji yang merupakan kakak kandung dari Ginji. Nah biar gak bingung, si Ginji ini nih yang sebenarnya kakak kandung dari Ginji. Sedangkan si Kanji atau yang kita sebut aja sekarang Kimura ya adalah wakil dari si Ginji yang udah dianggap kakak sendiri oleh Ginji. Makanya di video kemarin dia gak berani ngelawan Kimura.
Oke lanjut, saat itu diketahui kalau Kinji yang baru keluar penjara akibat insiden masa lalu. Seketika, semua anggota Good School yang melihat kehadiran Kinji bersorak kegirangan untuk menyambut kembalinya sang ketua mereka. Kinji, yoroshiku! Sementara di gudang, Mori sama Hayato masih nungguin Tsukasa yang dari kemarin gak balik-balik buat nyari dokter. Sampai gak lama, akhirnya Tsukasa datang, tapi dokter yang dibawa lah kok kayak beginian, men. Maria desu. 出張サービスしに来たの? Mengetahui hal tersebut, Hayato sempat emosi ke Tsukasa karena nyari dokter nggak bener dan malah nyari buat muasin hasratnya doang. Gara-gara hal itu, Hayato pun akhirnya ngasih salam tempel 5 jari. Soalnya Tsukasa nggak mikirin kesehatan Mori. Gak lama, sang dokter seksi yang dipanggil Mbak Maria ini ngeluarin alat-alatnya. Terus nanya ke Mori bagian mana sih dek yang sakit. Setelah dikasih tahu Mori, Mbak Maria langsung agresif melorotin celananya yang ngebikin Mori takut sekaligus keenakan kalau sampai dilihat sama Mbak Maria. Dan karena saking agresifnya Mbak Maria, Mori ngedorong Mbak Maria sampai terjatuh dari kasur, men. Iya. Dame. Ngelihat hal itu, Tsukasa pun mulai marah dan dengan cepat ngebuka celana Mori. Seketika mereka pun kaget sekaget-kagetnya karena ngeliat singkong rebus Mori yang tergolong kecil mini kayak udang ebi. Sementara di bengkel, Kinji ngelihat motornya yang disimpan rapi oleh Ginji. Melihat kembalinya sang kakak, tentu aja Kinji seneng dong, meski keadaannya sangat parah setelah mengalami kecelakaan pada saat kabur setelah nusuk Mori kemarin. Saat itu, Kinji menanyakan kabar Kinji dan juga bertanya kenapa dia ngelanggar perintah Kimura 2 kali untuk bertarung melawan geng Black School. Dijawab deh tuh kalau Kinji pengen ngelindungin harga diri geng Gold School biar nggak ada yang berani dan ngalahin mereka. Meski awalnya baik, tapi ternyata Kinji adalah sosok psikopat yang tega ngajar adiknya yang masih terluka gara-gara nggak nurut sama perintahnya untuk nggak bikin masalah dan ngebawa nama Gold School. Habis itu dia langsung cabut gitu aja tanpa ngerasa bersalah sedikit pun, men. Hari pun berganti. Saat itu King Gold School sedang konvoi ke suatu tempat nih, men. Di waktu yang sama, Hayato sama Tsukasa lagi jalan balik ke gedung setelah membeli makanan dan obat untuk perawatan luka Mori. Tapi lagi-lagi bukannya ngebeli yang bener, Tsukasa malah beli kondom buat nguasin nafsunya ke Mbak Maria. Ngedenger pernyataan licik Tsukasa yang gak berani ngelawan King Gold School dan mentingin nafsunya, Hayato pun menghajarnya saat itu juga. Tapi di saat Tsukasa mau ngebales, tiba-tiba aja dia diserang sama kerucuk-kerucuk dari God School yang diperintahkan untuk menghajar Hayato terus ngerekrut agar bergabung ke geng mereka. Seperti yang bisa kita duga, perkelahian 2 lawan banyak pun dipertontonkan. Setelah berhasil mengalahkan cecunguk-cecunguk dari Gold School, Hayato sempet disamperin sama Kimura yang mengajaknya untuk bergabung ke geng Gold School. Tapi tentu aja Hayato nolak dong, dan hal itu membuat Kimura nggak terima, men. Dia ngasih peringatan ke Hayato kalau geng Gold School akan mencarinya sampai ke ujung dunia untuk menyelesaikan masalah ini dan agar Hayato mau bergabung ke dalam geng mereka. Sementara di gudang, Mori yang udah muak sama Mbak Maria pun mengusirnya karena Mbak Maria nggak ngebantu apa-apa dan nggak ngerawat luka Mori sama sekali. Namun Mbak Maria ngejawab kalau udah disewa dan paket extra time dan juga perawatan sampai Mori sembuh. Ngedenger itu, Mori pun kaget sekaget-kagetnya soalnya dia kan nggak punya duit sebanyak itu.
Gak lama, Hayato dan Tsukasa datang tuh dan langsung buru-buru memeriksa Mori yang terdengar menjerit keenakan. Ternyata dia lagi dirawat sama Mbak Maria yang sedang ngebersihin luka di pantatnya, men. Habis itu, Mbak Maria mulai ngobatin luka Mori pakai cairan yang kayak lem-lem gitu. Apesnya nih, gara-gara Tsukasa nyari perawat yang gak bener, cairan itu pun malah meluber ke belahan pantat Mori yang menyebabkan pantatnya lengket gak bisa kebuka. Akhirnya dengan berat hati mereka membuka paksa kedua gundukan itu. Sedangkan di markas God School, Kimura ngajar anak buahnya yang gak berhasil naklukin dan ngerekrut Hayato. Kimura bilang ke Kinji kalau Kinji harus turun tangan sendiri untuk nyelesain permasalahan dengan Hayato ataupun Black School. Karena kalau enggak, Black School akan menggila dan bahkan mengobrak-abrik mereka. Meski awalnya nolak, tapi akhirnya Kinji menyetujui hal tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap salah satu dari geng Black School untuk diinterogasi serta memancing Black School keluar supaya bisa melangsungkan duel penentuan. Di gudang, Mori dan yang lain ngobrolin God School yang ternyata mempunyai ketua asli yang tentu aja bukan Kinji. Saat itu, Tsukasa menyarankan agar Mori beristirahat dulu untuk menyembuhkan luka yang baru aja diobati. Tapi karena Mori ini emang keras kepala, dia malah bangkit dari tidurnya dan berniat untuk menantang ketua God School duel guna menentukan siapa yang layak menjadi penguasa. Karena suasana udah menjadi keruh gak kondusif, Tsukasa pun pergi keluar sebentar, sedangkan Mbak Maria menerima telepon dari temennya. Dan pas lagi berdua, Mori meminta Hayato untuk gak ikut campur urusannya, sedangkan Hayato sendiri mengiyakan hal tersebut tanpa ragu. Tapi di luar, Tsukasa yang lagi buang air di tiang tiba-tiba diserang oleh secunguk God School dan langsung membawanya ke markas sesuai perintah Kinji, men. Saat itu juga, Mori dan yang lain mendapat kode dari God School yang melempar helm dengan stiker geng God School mereka. Yang artinya, King God School telah menantang Black School untuk bertarung. Selain itu, Hayato juga menemukan jaket Tsukasa yang tergeletak di depan pintu gudang, men. Sesampainya di markas, Tsukasa diajar habis-habisan sama Kinji dan menyuruhnya untuk menghubungi Black School agar datang ke sana. Dan karena Tsukasa menolak, dia pun harus diajar lebih parah lagi. Gak lama, Mori menerima video yang memperlihatkan Kinji sedang menyiksa Tsukasa, men. Dalam video itu, Kinji menantang Black School untuk bertarung di tempat dan waktu yang telah mereka tentukan. Ngelihat itu, Mori yang belum pulih pun bangkit, berniat memenuhi tantangan dari Kinji. Tapi Hayato malah memborgolnya supaya Mori fokus untuk beristirahat dan dialah yang akan menggantikannya. Sementara di gudang, Mori masih berkutat berusaha melepaskan tangannya dari borgol tersebut. Saat itulah Mbak Mori ngebantu dan juga menyampaikan perasaannya kepada Mori. Tapi saat itu Mori belum bisa ngejawab karena dia ingin fokus untuk menyelesaikan masalah ini dulu. Akhirnya sampailah Hayato di tempat pertarungan dan telah ditunggu oleh banyak orang yang siap untuk mengajarnya. Ngelihat Hayato datang sendirian, Kinji pun kaget karena berdasarkan cerita Kinji, geng Black School mempunyai beberapa anggota. Namun saat itu Hayato ngasih tahu kalau kedatangannya bukan untuk mewakili siapapun, namun dia bertarung atas namanya sendiri. Dan sebelum menghadapi Kinji, Kimura menghadangnya dan otomatis duel sengit antar mereka pun terjadi. Setelah berhasil memenangkan pertarungan ngelawan Kimura, kini tibalah saatnya untuk bertarung ngelawan Kinji, sang ketua God School. Namun karena kalah stamina, tentu aja Hayato sedikit kewalahan tuh. Meski begitu, dia sempat bisa mengimbangi permainan Kinji, walau akhirnya dia tetap kalah dengan cara yang tragis, men. Gak lama, Mori yang berhasil meloloskan diri dari borgol pun datang di waktu yang sangat super tepat.
Ngelihat Hayato sama Tsukasa yang telah terkapar tak berdaya, dia langsung tahu kalau semua ini adalah perbuatan Kinji. Saat itu juga, untuk pertama kalinya, Mori, sang ketua Black School, bertatap muka satu sama lain dengan Kinji, sang ketua asli dari Gold School. Tanpa banyak basa-basi lagi, duel epik antara kedua ketua untuk menentukan siapa yang layak menjadi penguasa pun dipertontonkan. Saat itu, pertarungan berjalan imbang, men. Hingga suatu ketika, Kinji menendang pantat Mori yang masih terluka dan terus menyerang titik tersebut hingga Mori tak berdaya. Tapi secara mengejutkan, Hayato melancarkan tendangan terbang melayang bagai elang. Dan di momen itulah, Mori menyambut dengan combo maut untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Besoknya, Mori, Hayato, sama Tsukasa berjalan tertatih-tatih akibat mendapatkan luka dari pertarungan tadi malam. Hingga akhirnya mereka terkapar karena nggak kuat menahan sakit dan stamina yang udah terkuras habis. Di momen itu, Kinji dan Kimura datang, tapi bukan untuk menghajar mereka, men. Kinji sama Kimura malah menaruh respect dan pergi bareng rombongannya gitu aja, sebagai tanda kalau dia mengakui kekalahan atas Hayato dan Mori. Habis itu mereka kembali bangkit ngudut bareng, terus saling berpamitan untuk perpisahan. Mori sama Tsukasa ingin kembali ke kampung halamannya, sementara Hayato sendiri masih belum tahu mau cabut kemana. Tapi yang jelas dia nggak pengen ikut Mori. Dan pas mau pergi, Hayato menerima pesan dari Yoshida yang menanyakan kabar dan meminta maaf karena telat membalas. Sampai kemudian tamat. Ending yang memisahkan. Nah, seperti janji Nema tadi, inilah nama-nama Belsemros Elite Donatur Story Nema. Ada Bento WTC aja, Rima Pakpahan, Jaja Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Hansa Hikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cenggana, Allen, Bungtel, Anasi, Nana, Alex Peter, Ziti Botti, Alif Raja Absa, Jihan Udin, Aan Musolihan, J. Maling Konor, Aca, Rachel Tobi Pontoh, XG Qs, Azhar Mohd Azhar, Faren Vans Halten Saren, 33 Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes Cala, Dendi Saputra, Sahrul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nobi, Rizal Jailani, Sela Febriani 2003, Febi 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Exis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter, PSD, Farhan Afrizal, Dede Sugila, Nilam Cahaya, Aloysius Valley, Borobudur VW Wisata, Ulun Galuh Official, Katung Jamban, Maren, Ayot Lina, Hanif Ganteng, Liza Sirait, Jumke, Sivo Shiva, Zikri 2 Aja, Sukresno DK, Ono Derasu, M. Wildan Yusufi, Onggo Priyonggo, Nurmanto Hussein, Emmanuel WK, Tik Andrian, M. Yusufa, Bima Prasetyo, Miki Kuza, Tina Chati, Fandi TW, Barkah S. Jojo, Zaki, MF Andrian, Rizky Xiaomi, Hai Channel, Desta Pandi, Toto Wibowo, Bugis Ulah, Adela Adam Simanulang, Icang Cangcut, Rian Hotel, Kukang, Dedi Sihombing, Bayu Kepri Ando, Haris PGN 01 spasi 01, Ikhtas Abdul Ar-Rashid, Richardo, Benny Chong, Bernard Lee, Ida Nisti, Sar Ihsan, Putra Erna, Martin Dirga Trans, Robi Sodikin, Ikhwan Suwarso, Putra Nasrisah, Henry Awan, Muhammad Wahyu, Fadlan Firdaus Zaman, RX
King Rose Yus, Amput Iyut Gua, Wahyudin Saleh, Aris Munandar, Sulfikar Salu, Jepri Putra, Akira Kunz, Balkis Humayroh, Halo Adi, Buzel, Angga Akbar, Yusuf Aditya, IR Prime Tyson, Ersyadan Dika, Dava Hadiatul Ada, Opan Sopandi, Ram Fauzan, Christian, Edi Suhardi, Wafik Sultan, Panji BGS, Raihan Nastiar, Atan Len, Dermawan, Wahid Iskandar, Kok Noname, Ongo Udin Mas, Leo Liefde, Feli Za, Suhartono Dayanto, Apri Adriansyah Amar, Rel Parel, Enggar Gemilang, Firdaus Mahmud, Igol NVR, Syahrul Iman, BG Asrul Z, SFA Premium, Davi Pikar, David Sihol Sigiru, Sahat Raka Maruli Sihombing, Abdurrahman Zain, Ayoyi Pajam 88, M Cangkul, Zaki Maulana Afriza, Akmal Rizal, M Arim HFZ, Paul Sinaga, Dilon Tania 12, Mohdasri 21, Bangkali, Biji Rambutan, Syarif Akbar, Muhammad Haikal, Fan 23, Muhammad Yedzka, Chill Guys, Aku Andika, Kiki Ajak 1903, Akun Baru, Aminah Airah, Aril Syahril, Jerry Eka Putra, AWLGM, Derikum, Krisna Putra, Galuh Putri, Moki Channel, Kayar Rawan, Uning, Fajar BTTN, Rizal Noviansyah, Aus Ni Adrian Ginting, Ardan Saputra, DK26 Channel, Teknik Yoga, Babang Dian, Mas Ri, Rika Roykatul Jana, Gede _Abi, Rahma, Ra, Hesti Mega Wulandari, Wenda. Oke, seperti biasa Betara Jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film itu diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.